Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nurkhairunisa dari semester 5 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur guna memenuhi tugas dari Ibu dosen Jauharatul Mufidah MPD. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Pengertiannya yaitu jujur adalah sifat terpuji yang merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, pengkhianatan, serta perbuatan curang. Jujur dan mempercayai kejujuran merupakan ikatan yang amat erat dengan para rasul dan orang-orang yang beriman, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jujur mempunyai kedudukan yang amat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pentingnya perilaku jujur. Jujur adalah suatu kebenaran yang sesuai antara perkataan dan kenyataan yang ada di dalam hati. Jujur tidak hanya diterapkan dalam perkataan, namun juga dalam perbuatan. Orang yang tidak jujur akan menghilangkan kepribadian mukmin. Perilaku harus diterapkan sejak kecil agar terbiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari senantiasa membuat hati terasa nyaman dan damai. Namun Allah memerintahkan umatnya untuk mempunyai sifat ini yang tercantum pada ayat di bawah ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Dan yang kedua yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atu wa qulum ma'ruf fa idza 'azamal amru falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran. Kita harus menanamkan kesadaran untuk selalu berperilaku jujur dan menyadari apa akibat dari kebohongan. Jika kita sudah bisa membiasakan berperilaku jujur, maka kita mudah mendapatkan teman, mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan kesuksesan, dipercaya oleh orang lain, dan yang lain-lain. Kita harus menyadari akibat dari kebohongan, sehingga kita bisa menjauhi sifat buruk tersebut. Contohnya, akibat dari kebohongan adalah hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita, susah mendapatkan teman, bahkan tidak memiliki. Yang kedua yaitu keutamaan berperilaku jujur. Banyak orang mengajar kebahagiaan di balik kemegahan materi, padahal itu semua hanyalah kesemuaan belaka. Kalau ingin bahagia, jujurlah. Jujur kepada Allah sebagai hambanya, jangan basa-basi dan jangan setengah-setengah. Jujur sebagai suami, maka selalu menjauhi dosa dan memberikan nafkah secara halal dan maksimal. Jujur sebagai istri. Yang ketiga yaitu macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah. Yang keempat yaitu petaka kebohongan. Betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan mengakibatkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain,
Ketika seseorang sudah menutupi sebuah kebenaran, apalagi menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaqul wa ma yahlul ya'ti bima khalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatikannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 161. Yang kelima yaitu hikmah berperilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur di atas antara lain sebagai berikut. Perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berperilaku jujur, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain, maupun diri sendiri. Jika kita sudah bisa membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keenam yaitu penerapan perilaku jujur. Yang pertama yaitu di sekolah. Kita bisa meneruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan pikir sesuai jadwal, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar dan baik kepada guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu di rumah. Kita bisa meneruskan niat untuk berbakti kepada kedua orang tua, memberitakan hal yang benar. Contohnya, saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua, tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang.